Pemirsa, sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robik terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini yaitu melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Usai diputus PTDH, Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ayus melaporkan. Karena sering diejek, seorang pemuda menganiaya temannya dengan senjata tajam di Pariaman, Sumatera Barat. Akibat penganiayaan, korban terluka di lehernya. Pemuda berinisial A ini ditangkap tim Opsnal Polsek Kota Pariaman karena dilaporkan telah menggorok temannya. Ketika ditangkap, pelaku yang masih berusia 19 tahun ini mengaku sakit hati karena sering diejek oleh korban. Pelaku nekat melukai korban dengan senjata tajam di bagian leher. Beruntung senjata tajam yang digunakan tumpul dan mendapatkan perlawanan, sehingga pisau pelaku patah dan terjatuh. Setelah mendapatkan laporan, pelaku langsung diamankan polisi. Si korban diejek tidak punya uang, makanya di saat sakit hati itu dia bikin skenario dia ada uang, maka dijanjikan bertemu untuk bekerja. Datanglah si korban itu. Setelah datang, pelaku izin sebentar ke WC buang air kecil. Kembali dari WC buang air kecil itu, sedang membelakang si korban, langsung disikat mengarahkan pisaunya ke lehernya. Korban sempat dirawat di RSUD Pariaman, kemudian diperbolehkan pulang karena luka di lehernya tidak membahayakan. Kini tersangka ditahan di Mapolres Pariaman. Pelaku dikenakan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun kini korban mengalami trauma. Sementara polisi memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku turun dari minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku.
Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Abdi Negara Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Tapi pada pukul 20.00 korban telah kembali ke rumah diantar oleh supir driver ojek pangkalan atas nama RS. Nah, setelah itu kita langsung melakukan pendalaman baik terhadap korban dan juga terhadap ojek pangkalan tersebut. Untuk korban karena tadi malam masih shock sehingga langsung didampingi oleh unit PPA dari Polwan kami untuk bisa meminta keterangan, tetapi memang keterangan belum bisa maksimal karena korban masih dalam keadaan shock. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi, sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi.